Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SE, AK, MSI selaku dosen pembimbing utama, Bapak Imade Pradana Adiputra, SE, SH, MSI selaku dosen pembimbing pendamping, Ibu Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, SST, AK, MSI selaku dosen penelaah. Saya, Sonia Pratiwi, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Jumlah Anggota, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Wanita di Kabupaten Jemberana. Adapun topik yang dibahas pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, dan yang terakhir ada metode penelitian. Untuk pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya berdasarkan pada falsafah serta ideologi yaitu Pancasila. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian yang dibangun di Indonesia ini dilaksanakan guna mewujudkan usaha dalam mencapai tujuan nasional. Mengacu pada pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 maupun Ayat 4, bangunan usaha yang sesuai adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bagian dalam perekonomian nasional yang diharapkan mampu menjadi badan usaha yang memiliki peran di segala bidang usaha, utamanya dalam kehidupan ekonomi rakyat untuk dapat mewujudkan demokrasi ekonomi. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan dapat diwujudkan melalui pembagian sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Jenis koperasi yang secara khusus memiliki tujuan hidup adalah untuk mensejahterakan kaum perempuan serta menjadi wadah untuk memperdayakan perempuan adalah pengertian dari koperasi wanita atau Kopwa. Salah satu koperasi wanita yang mengalami pergelonjakan pada SHU-nya adalah koperasi wanita di Kabupaten Jemberana. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jemberana, tercatat bagaimana kondisi serta pengembangan pada koperasi wanita di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kita bisa lihat pada tabel di samping bahwa berdasarkan pada data tersebut, terlihat bahwa jumlah koperasi wanita di Kabupaten Jemberana mengalami penurunan, yakni pada tahun 2018 tercatat sebanyak 56 koperasi, dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 41 koperasi, dan pada tahun 2020 tetap tercatat sebanyak 41 koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah pada koperasi wanita dilihat dari adanya tingkat penurunan jumlah koperasinya. Maka dari itu, dilakukan pengkajian lebih lanjut permasalahan apa saja yang ada pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana, sehingga diperoleh data terkait permasalahan pada sisa hasil usaha, jumlah anggota, dan volume usaha. Berdasarkan pada data yang diperoleh, terlihat bahwa pada tahun 2018, SHU pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana sebesar 541.317.000 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi 589.646.000 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 534.447.000. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan pada SHU di Kabupaten Jemberana. Dilihat melalui data tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah anggota dan SHU pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2018, jumlah anggota yang tercatat sebanyak 6.624 dengan jumlah volume usaha sebesar 9.952.023.000 dan tahun 2019 jumlah anggota yang tercatat sebanyak 5.611 dengan volume usaha sebesar 8.891.824.000 dan tahun 2020 jumlah anggota yang tercatat sebanyak 5.578 dengan volume
volume usaha sebesar 8.751.531.000. Penelitian terkait sisa hasil usaha ini dilakukan pada koperasi wanita yang masih minim dan dilakukan serta perbedaan hasil penelitian yang ada. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh jumlah anggota, volume usaha, dan sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, jumlah koperasi wanita di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan dari tahun 2018 sebanyak 56 koperasi, tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 41 koperasi. Yang kedua, sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan, yakni tahun 2018 SHU-nya sebesar 591.317.000, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 589.646.000 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 534.447.000. Yang ketiga, jumlah anggota dan volume usaha mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yakni tahun 2018 jumlah anggota yang tercatat sebanyak 6.624 dengan volume usaha sebesar 9.952.023.000. Tahun 2019 jumlah anggota yang tercatat sebanyak 5.611 dengan volume usaha sebesar 8.891.824.000 dan tahun 2020 jumlah anggotanya tercatat sebanyak 5.578 dengan volume usaha sebesar 8.751.531. Kemudian untuk pembatasan masalah pada penelitian ini adalah mengacu pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas. Batasan masalah dari penelitian ini ialah melalui berbagai permasalahan yang ada di koperasi yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha. Peneliti menggunakan variabel jumlah anggota dan volume usaha sebagai variabel yang diteliti lebih dalam untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sisa hasil usaha. Kemudian untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh secara parsial jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana. Yang kedua, bagaimana pengaruh secara parsial volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh secara simultan jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh secara parsial jumlah anggota terhadap SHU pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh secara parsial volume usaha terhadap SHU pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh secara simultan jumlah anggota dan volume usaha terhadap SHU pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pengelola koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta tolak ukur guna melakukan pengambilan keputusan serta kebijaksanaan yang berhubungan dengan sisa hasil usaha, jumlah anggota, maupun volume usaha. Yang kedua, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dari peneliti tentang jumlah anggota, volume usaha, serta SHU pada koperasi wanita itu sendiri. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini mampu menjadi bahan masukan ataupun referensi yang bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya, khususnya yang meneliti terkait jumlah anggota, volume usaha, serta sisa hasil usaha pada koperasi wanita. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama adalah grand theory. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori laba efisiensi manajerial atau managerial efficiency theory of profit, yaitu laba kemungkinan muncul sebagai hasil dari monopoli atau monopsoni sebagai hadiah dari inovasi. Perkiraan yang tepat dari faktor-faktor yang tidak pasti baik secara khusus dalam industri ataupun umum untuk seluruh lapisan ekonomi. Yang kedua adalah teori koperasi. Koperasi adalah menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 4 sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Yang ketiga adalah teori SHU. Menurut Wijaya 2002, SHU merupakan
Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan atau biaya disebut dengan laba bersih. Yang keempat adalah teori jumlah anggota koperasi. Adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap orang atau individu yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah jumlah anggota atau X1 berpengaruh secara parsial terhadap SHU atau Y, dan X2 atau volume usaha berpengaruh secara parsial terhadap SHU atau Y. Kemudian, hipotesis pada penelitian ini adalah H1, jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. H2, volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. H3, jumlah anggota dan volume usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU. Selanjutnya, pembahasan mengenai metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan rancangan penelitian. Yang pertama, mencari apa fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Kemudian, menentukan judul. Setelah penentuan judul, dilakukan perumusan masalah berdasarkan latar belakang. Kemudian, mengkaji teori, konsep penelitian, serta hipotesis. Setelah dilakukan hal tersebut, dilanjutkan dengan jenis dan pengumpulan data. Setelah itu, dilakukan analisis data dan beberapa uji-uji yang dapat digunakan. Kemudian, akan diperoleh hasil penelitian. Setelah diperoleh hasil penelitian, maka akan ditarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada koperasi wanita yang berada di Kabupaten Jemberana dan sudah terdaftar serta terdata di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana dengan waktu penelitian yang bersifat tentatif. Adapun populasi dari penelitian ini adalah 56 koperasi wanita di Kabupaten Jemberana. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan purposive sampling dengan kriteria-kriteria. Yang pertama, koperasi yang berstatus aktif. Yang kedua, koperasi yang melaporkan jumlah anggota, volume usaha, SHU pada tahun 2018 sampai 2020 ke Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana. Berdasarkan dari kriteria-kriteria tersebut, terdapat 36 koperasi wanita yang akan dijadikan sampel nantinya. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah melalui data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data individu koperasi dan perkembangan keragaan koperasi wanita yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Jemberana. Selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini menggunakan uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Kemudian dilakukan uji analisis regresi linear berganda yang menggunakan uji koefisien determinasi atau R kuadrat dan uji hipotesis atau uji T. Sekian pemaparan proposal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.